adalah salah satu anak dari Bapak Sakarias PTG. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit tentang, mungkin perkenalkan nama dulu, ceritakan sedikit tentang ya mungkin Bapak anaknya berapa, kehidupan pada waktu itu seperti apa, hidupnya di mana, mungkin masih ingat-ingat, dan tahun-tahun berapa itu. Jadi saya lahir di tanggal 28 Agustus tahun 1973. Ya. Kakak saya yang pertama lahir di tahun 1961. Jadi kami ada 8 bersaudara. 8 bersaudara. Ya, 8 bersaudara. Saya anak kedua. Kakak pertama 71, kakak kedua 71. Bapak 73, Saya 73. dan Nanti ada lagi berikut di bawah saya 75. 75. Berikutnya lagi 77. Jadi bedanya hampir 2 tahun semua. 2 tahun semua. Lalu yang ingin kita tahu ini, kira-kira mungkin Bapak sedikit menceritakan tentang perjalanan Bapak Sakarias yang diingat saja. Ya. Mungkin Kalau Bapak itu begitu selesai SGB. SGB ya. Iya, SGB, dan sekarang selanjutnya Taruna Bakti ya. Oh, itu SGB itu setingkat SMA ya? Betul. Ya. Yang kemudian dirubah jadi SPG Taruna Bakti. Ya, Taruna Bakti SPG. Ya. Jadi itu tahun 69 69. kalau tidak salah sampai Bapak itu selesai, terus tahun 70 deh, 69 akhir 70 itu dia sudah bertugas, dan kakak saya lahir 71. Saya lahir 72 itu Bapak sudah pindah tugas ke Timepa. Tugas pertama itu di Oma Kapal, masih di wilayah Mafia Tengah sekarang. Itu pertama. Yo. Yang kedua di Timepa. Kedua di SD YPPK Timepa, SD YPPK itu ya sampai sekolah pendidikan Katolik. Ya, ditugaskan di Timepa itu tahun 1972, karena satu kakak saya itu lahir di Oma Kapal di Udini. Udin. Ya, di Udini, Oma Kapal. Oh. Oma Kapal di Udini. Sedangkan saya lahir di Timepa. Katanya akak saya itu kecil dibawa ke pindah. Jadi bukan saya 72 itu bawa pindah ke Timepa. 73 saya lahir di Timepa. Terus 73 sampai dengan tahun 84 kalau tidak salah. 84 itu beliau sudah pindah Dari Timepa. dari Timepa. Ya. Tapi beberapa saat kemudian sesudah tugas di Timepa, saya tidak tahu dia tahun berapa, dia jadi kepala sekolah. Dari kepala sekolah. Pernah dari kepala sekolah di Kepala sekolah di SDPK Timepa. SDPK Timepa. Ya. Itu mungkin sekitar tahun 70-an. Akhir 70-an. Atau pertengahan 70-an. Karena waktu itu yang tamatan SGB itu hanya Bapak sendiri. Saat itu. Ya. Yang lain tamatannya bukan SGB tapi KPG Odo. Kalau Odo itu ya setingkat SMP ya. Odo di Fatwa. Ya. Berarti Bapak udah di Fatwa? Dia Bapak biak
dari Biak lanjut ke Jayapura SGB. Tidak Oh. lama lagi dirubah jadi SPG Karena Bakti. Jadi sekitar tahun 70-an, mungkin sekitar 75, 76 itu Bapak sudah jadi kepala sekolah di SD PKT. Masih sangat muda. Iya. Jadi saya masih kecil masih ingat Bapak itu kepala sekolah. Artinya itu sudah awal akhir 70-an. 70-an, saya yakin pertengahan 70-an dia sudah kepala sekolah sampai dengan tahun 80. Sekian ya, sekitar 75, 8, 10 tahunan ya. Oke, jadi Mungkin lebih juga. lebih juga. Nah, kita kan dulu. Saya ingin tahu bagaimana kehidupan keluarga pada saat itu. Artinya saya juga anak guru dan hidup kami itu memang susah. Sekalipun guru, tetapi hidup kami susah. Ini mungkin Bapak sedikit menceritakan tentang kehidupan itu. Artinya anak-anak itu ada 8, kurang lebih 8 anak. Lalu hidup jadi seorang anak guru yang mungkin saja berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Jadi kalau kami dulu, bapak saya di kampung itu bukan saja guru di sekolah, Ya. tapi juga guru untuk masyarakat. Guru bukan guru sekolah tapi guru juga untuk masyarakat. Artinya begini, terutama untuk pengembangan pertanian, perkebunan kopi, ternak dan lainnya itu, Bapak selalu dia sendiri bikin sesuatu, dia memberikan contoh dan memberikan semangat. Jadi hal-hal yang untuk perkebunan Ya. segala macam, Bapak kasih contoh, Bapak buat dulu di rumah, Ya, lalu memberikan contoh dan mengajak masyarakat untuk betul, terlibat betul. atau berusaha ya. Yang kedua, karena yang berpendidikan, yang mengerti mungkin Bapak, jadi mau menyangkut pemilu, mau menyangkut pendataan BPS, mau menyangkut apa, ya Bapak yang koordinir di kampung. Berarti saat itu satu-satunya orang yang berpendidikan di kampung. Sebenarnya bukan satu-satunya, artinya sesudah Bapak itu ada lain yang tamat SPG juga datang. Ya. Dia bukan SPG lagi, dia sudah jadi SPG kecamatan Ya. Pamarius almarhum. Ya. Nah, itu mereka katakan tamatan dari SPG. Jadi kami Bapak untuk memberikan contoh ke masyarakat, dia harus piara babi dalam kandang. Kalau di atas kan babinya lepas liar. Oke. Bapak ajarkan masyarakat bagaimana piara babi dalam kandang. Terus Berarti mohon maaf, sebelumnya tuh kadang-kadang ternak dikasih biar saja. betul, Jadi Bapak salah satu yang memberikan contoh untuk orang ternaknya di dalam di kandang. dalam kandang. Jadi itu memberikan contoh, tapi juga menjadi sumber pendapatan untuk keluarga. Oke. Gaji seorang guru kecil, tapi ya kami bisa hidup dari sana. Oke. Pokoknya. Terus untuk memberikan contoh ke masyarakat, Bapak juga tanam kopi, mungkin pada saat itu punya kopi terluas Bapak. Kebun Kira-kira kopi. diingat-ingat kira-kira berapa hektar? Saya pikir kurang lebih 1,5 hektar di 2 lokasi. Kalau 1 hektar dekat rumah, dekat sekolah di Mepa, 1,5 hektarnya menyeberang ke kali agak jauh ya di lokasi. Tapi intinya Bapak tidak bicara, tapi dia kasih contoh. Jadi dengan kopi itu menjadi sumber pendapatan juga.
Selain itu, mama punya hasil bawang bombay. Ya. Bawang bombay itu mama biasa siapkan itu berkarung-karung. Oke. Sekarang kalau anak kampung saya tanya bawang bombay tidak mengerti. Tapi mama saya itu dulu berkarung-karung dia bisa siapkan. Kirim pertama dua ini nanti. Yang besar itu. Bawang bombay. Oke, kita kan. Jadi ada selain Bapak berternak, berkebun, dari hasil itu dijual. Biasanya untuk penjualan dulu itu ada subsidi lewat dulu ada departemennya kan, ada Kanwil, terus di tingkat kabupaten itu ke Kanwil, Ya. koperasi dan ya dulu koperasi, ada koperasi, ada UKM, ada perdagangan. Nah, mereka itu lakukan subsidi untuk penerbangan ama Ya. untuk menyangkut barang-barang hasil jualan masyarakat. Baru jadi dibawa dari kampung Timepa Betul. ke mana? Dari kampung Timepa bawa ke Nabire dengan biaya yang murah. Itu mama yang ikut pergi jualan. Jadi biasanya di sini itu ada penampungnya. Oh. Ya, ada penampungnya. Jadi dari atas kirim itu alamatkan yang bersangkutan, mereka datang ke Giamas saja ambil. Itu tinggal ambil di Betul. mana? Ya. Nanti uangnya dititip lewat nama biasanya. Dapat. Dapat. Ya, atau Biasanya berapa atau kalau tidak itu dulu namanya istilahnya LC. LC LC itu pengiriman uang punya keuskupan. Oh, jadi nanti tinggal ambil di pastoran atau Betul. di amat. Dari pastoran Timepa dia kirim barang, Ya. yang urus dari pastoran Nabire namanya LC, dia kirim bahwa sekian sudah diterima. Pastoran Nabire, pastoran Timepa bayar ke masyarakat. Jadi begitupun anak sekolah dulu. Anak sekolah yang kuliah di Jayapura, orang tua kirim masukkan di pastoran saja. Nanti anaknya ambil di kesukupan Jayapura. Oh. Ya. Dulu sebelum sistem perbankan ada gitu. Ya. Nah, artinya kehidupan Bapak Sakarias dan anak-anaknya itu pada zaman itu tidak terlalu susah-susah amat. Atau? Ya, artinya kita susah atau tidak itu tidak terasa karena memang kita tinggal di pedalaman. Oke. Bermain Karena dengan anak-anak. anak-anak yang memang terbatas, malah kita merasa hidupnya lebih beruntung. Ya. Karena kita masih bisa dapat jatah beras Ya. dulu sama beda antar per bulannya. 50 kilo ya. Betul. Ya. Ya. Nah, jadi kita hidup dengan anak-anak yang memang serba terbatas. Jadi kita merasa kita jauh lebih beruntung. Pada Beda saat kalau kami di kota. ya. Di kota mungkin kami kondisinya berbeda karena bapak punya anak banyak. Di kota sini mau usaha dan lainnya juga terbatas. Sebenarnya bisa sih tapi tidak seperti yang di pedalamannya. Terutama untuk menyangkut biaya tenaga kerja.